Rek, masih kan perayaan ya. Kali ini gak pengen tamu nanding sing bermanfaat, sing berfaedah. Ayo lo mantai. Cuma kok sini kan muncak. Tenang aja lo enak. Ayo tenang mantai. Kan muncak aja. Aduh, baik bermanfaat tuh lo Rek. Kalian ini. Tuhan Krep, aku punya ide. Aduh gantengnya. Aku punya ide. Ya apa nih ini kabeh iki lak penele. Nah, penele iki ono beberapa museum. Yang pertama iki ono museum masa kecil Soekarno. Terus ono museum Hos Cokro Aminoto. Ngono iki kene iso belajar. Wis ayo meneh ayo lak ramah. Ya wis, nang ngono mbak yo, budal yo. Iya, ya wis. 2,000 years later. Hos Cokro Aminoto merupakan salah satu tokoh pergerakan yang cukup identik dengan kelompok organisasi Sarekat Islam pada masa tersebut. Rumah yang terbilang cukup sederhana ini menjadi saksi bisu lahirnya buah-buah pemikiran dan ideologi para pendiri bangsa saat masih muda. Rumah-rumah yang berdesain klasik dengan sentuhan khas Jawa dari era abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Inilah yang menjadi tempat bernaung sekaligus berdiskusi para penghuninya. Bangunan ini merupakan tempat tinggal Hos Cokro Aminoto yang diresmikan sebagai museum sejarah oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Tri Risma Harini pada tanggal 27 November 2017. Museum ini berlokasi di Jalan Peneleh 8 nomor 29-31. Mulai dari Insinyur Soekarno, Muso, Semaun, hingga pentolan DITII semacam Kartosuwiryo pernah indikos di rumah tersebut. Para penghuni rumah yang kebanyakan memang masih usia belia seringkali menimba ilmu sekaligus berdiskusi tentang berbagai hal dari dunia politik, pandangan agama, serta ideologi yang bisa dibilang menjadi menu rutin anak-anak kos di rumah tersebut. Museum ini juga sering mengadakan pelatihan dan diskusi interaktif yang melibatkan guru, mahasiswa, dan komunitas lokal. Diskusi-diskusi ini dirancang agar peserta tidak hanya mengetahui fakta sejarah, tetapi juga memahami nilai-nilai perjuangan dan kebangsaan yang diwariskan oleh para tokoh-tokoh besar seperti Hos Cokro Aminoto. Ketika mengunjungi museum ini, kita seolah diajak untuk kembali ke masa lalu, ke masa perjuangan bangsa melawan penjajahan. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi artefak bersejarah, seperti perabotan, dokumen, dan foto-foto yang menceritakan kisah hidup Hos Cokro Aminoto. Museum ini juga menyimpan cerita tentang bagaimana rumah ini menjadi tempat berdiskusi, belajar, dan merancang strategi perjuangan oleh para pemuda cerdas pada zamannya, termasuk tokoh seperti Soekarno yang kelak menjadi presiden pertama Indonesia. Sebelumnya ya Mas ya, perkenalkan nama saya Laila Tumufarha, saya dari Universitas Tirta Sidoarjo. Di sini saya mau sebelumnya namanya Masnya siapa? Haris. Haris. Ya. Di sini saya mau tanya, koleksi apa saja yang menjadi highlight di Museum Hos Cokro Aminoto, Mas? Menjadi highlight itu rumahnya pastinya, karena museum ini adalah museum rumah tokoh, jadi peninggalan utamanya adalah rumahnya. Karena koleksi lain bukan peninggalan. Seperti itu ya. Iya. Lalu, apakah museum ini memiliki program edukasi khusus untuk pelajar atau masyarakat umum? Pastinya ada. Jadi museum yang dikelola Pemkot Surabaya itu ada program khusus terpusat semuanya untuk menjangkau semua elemen dari
sekolah, universitas atau umum untuk mengenalkan lagi museum yang ada di kota Surabaya. Gitu. Lalu apa di sini tuh apa tantangan terbesar dalam mengelola museum saja sebelum seperti ini, Pak? Mas? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menata rumah peninggalan ini agar bisa menarik dan pengunjung bisa merasakan bagaimana dulunya museum ini, rumah ini saat Pak Cokro tokohnya itu tinggal di sini. Jadi seperti itu. Baik, itu saja Mas. Ya. Makasih ya Mas ya. Oke, sukses semuanya. Soekarno lahir dalam sebuah keluarga sederhana yang tinggal di rumah kontrakan. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru yang dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dari Singaraja, Bali ke Surabaya. Sementara ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai Srimben, yang mengandung Soekarno saat mereka melakukan perjalanan ke Surabaya menggunakan kapal. Rumah kelahiran Soekarno, yang lebih dikenal dengan nama Rumah Kelahiran Bung Karno, terletak di Jalan Peneleh, Gang Pandean 4, nomor 40, Surabaya, Jawa Timur. Rumah ini menjadi tempat bersejarah karena merupakan tempat di mana Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1901. Seiring berjalannya waktu, rumah ini mendapat pengakuan sebagai bangunan cagar budaya. Pemerintah Kota Surabaya menetapkannya sebagai situs bersejarah pada tahun 2013 sebagai bentuk penghargaan terhadap peran besar yang dimainkan Soekarno dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 2023, rumah ini menjalani renovasi besar untuk memperbaiki kondisinya yang mulai menurun, mengingat rumah ini telah lama tidak berpenghuni. Selamat siang Mas, perkenalkan saya Roberto Rahman dari Pendidikan Sejarah tahun 2023 Universitas PGRI Jakarta. Tentunya dengan Mas siapa? Ya, saya perkenalan dulu, nama saya Vito, saya selaku tour guide dari Museum Rumah Lahir Bung Karno. Di sini saya mau bertanya Mas, sedikit pertanyaan. Yang pertama itu, apakah rumah ini itu awalnya memang sudah dijadikan milik Pemkot Surabaya atau sebelumnya itu punya warga? Ya. Jadi membahas mengenai museum ini, kan memang museum ini sendiri baru diresmikan tahun kemarin, tepatnya tanggal 6 Mei 2023 oleh Wali Kota Surabaya, yakni Pak R. Cahyadi. Yang mana memang sejarah dari rumah ini sendiri atau museum ini sendiri dari dulunya itu memang punya warga. Jadi rumah warga yang mana keluarga dari Pak Soekarno atau ayah dari Pak Soekarno yakni Pak Sukeni ini sebenarnya di sini itu nggak beli, melainkan ngontrak. Jadi ada yang punya gitu. Beliau di sini hanya 2 tahun dan di 2 tahun tersebutlah Pak Soekarno lahir. Nah, setelah lahir umur 6 bulan itu baru pindah lagi. Jadi di sini ada yang nempatin lagi gitu. Jadi memang dari dulunya memang udah rumah warga yang diambil alih oleh Pemkot. Jadi ibaratnya itu rumah ini dibeli. Betul banget. Jadi dibeli oleh pada masa Bu Risma, yang mana memang dalam penawaran rumah ini sendiri itu banyak polemik yang terjadi, yakni tawar menawar harga dari harga 300 juta sampai kena dengan harga 1,2 miliar kurang lebih. Jadi baru diresmikan pas di eranya Pak R. Cahyadi gitu. Namun yang membelinya itu pas di era Bu Risma 2017 tepatnya. Lalu apakah awalnya bangunan ini tuh sudah seperti ini atau sudah direnovasi Mas? Ya, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya, otomatis ketika Pak Soekarno dan keluarganya udah berpindah, ini kan udah ganti kepemilikan, jadi banyak yang direnovasi.
banyak yang direnovasi. Jadi setiap orang datang itu ya pasti direnovasi, kayak menarik pelanggan lah istilahnya kayak gitu. Jadi memang banyaknya direnovasi. Bahkan toilet dari museum ini sendiri tuh dahulunya itu nggak ada. Sebenarnya itu halaman belakang pada masa Pak Soekarno dan keluarganya di sini gitu. Jadi memang banyaknya direnovasi. Lalu tantangan terbesar nih Mas dalam menjaga keaslian dan nilai historis dari museum. Kalau tantangannya sendiri ya tentunya Surabaya sendiri kan mayoritas masyarakatnya kan yang sangat padat ya. Jadi dalam menjaga keotentikan dari museum ini sendiri ya dengan menyampaikan bahwasanya memang ini sebenarnya itu tempat kelahiran dari Bung Karno, hanya berupa literatur aja. Kalau bangunannya sendiri memang susah untuk dijaga sebagai barang yang otentik, karena di rumah kelahiran Bung Karno ini sendiri nggak ada barang-barang sejarah atau kepemilikan yang otentik. Hanya tata letaknya aja yang disesuaikan dengan pada masa itu gitu. Jadi ya hanya menegaskan aja menggunakan literatur atau lisan bahwasanya memang ini ialah rumah lahir dari Bung Karno gitu. Jadi cuma bangunan aja Mas. Beda seperti yang di Museum Hos Cokro. Banyak yang direnovasi. Sedangkan Hos Cokro sendiri kan memang udah dari awal itu udah gitu adanya. Sedangkan ini sendiri banyak yang direnovasi, gonta-ganti kepemilikan, otomatis ya harus diperbaiki gitu. Mungkin itu saja Mas pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama.